Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Anas berkata. Nah, di video kali ini saya akan langsung aja memperkenalkan aplikasi untuk membuat program integrated programming ya, yang minggu kemarin sudah dijelaskan. Nah, aplikasi yang kita pakai itu adalah menggunakan Adobe Animate ya. Nah, kebetulan saya di sini punyanya Adobe Animate 2020. Nah, sebenarnya bebas ya mau menggunakan Adobe Animate versi apapun. Yang penting codingnya bisa kita kuasai nantinya gitu. Nah, di Adobe Animate sebenarnya aplikasi ini tuh aplikasi yang dikhususkan untuk membuat animasi. Nah, kalau kita lihat preset-preset di bawahnya nih ya, itu kebanyakan animasi ya. Tuh. Nah, tapi kebetulan juga karena Adobe Animate ini dulunya adalah Adobe Flash, dan sebelum Adobe Flash ini punyanya Macromedia ya, yang bisa dipakai untuk programming juga. Jadinya di aplikasi Adobe Animate ini bisa kita pakai untuk beberapa hal, misalkan untuk membuat animasi sosial media ya, di sini Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Untuk bikin game bisa, untuk bikin iklan atau untuk kebutuhan web di sini sudah disediakan gitu ya. Dan yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi Android pun bisa, untuk membuat aplikasi desktop, Android, aplikasi platform lainnya gitu ya, bisa kita gunakan di Adobe Animate ini. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja. Kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah aplikasi untuk Android ya khususnya, nah di sini ada beberapa pilihan preset dimulai dari karakter animation dan advance. Kalian klik aja di bagian advance ya. Nah, di bagian advance kalau udah, nanti muncul beberapa pilihan juga. Nggak usah bingung. Yang kita pilih sebenarnya cuma dua aja ya, di antara dua gitu ya. Kita bisa memilih langsung Air for Android kalau misalkan kita mau si aplikasi itu khusus Android, atau untuk lebih fleksibel misalkan kita bisa menggunakan ActionScript 3 di sini langsung. Nah, kita pilihnya yang Air for Android dulu aja ya. Nah, di sini lebar dan tingginya 480 pixel dan tingginya 800, berarti aplikasinya portrait ya. Kalau misalkan mau landscape tinggal ditukar aja nanti, atau nanti di bagian properties bisa kita ubah gitu ya dengan ukuran layar handphone zaman sekarang ya. Tuh. Di bawahnya ini ada frame rate, nggak usah di apa-apain. Frame rate itu satu detiknya itu ada 24 frame atau 24 gambar standarnya ya. Kita create aja di sini. Nah, ini untuk tampilan awalnya kita perkecil dulu di sini dengan menekan Ctrl Min. Ini bagian tengah adalah area kerja kita atau ukuran handphone. Outputnya nanti sebesar ini 480 kali 800. Bisa kita ubah di bagian properties di bagian kanan di sini. Ini di sini ya. Bisa kalian nanti bakal. Nah, untuk sementara kita pakai ukuran yang ini dulu aja. Untuk pengenalannya di Adobe Animate ini kita bagi jadi 4 atau 5 mungkin ya, 5 bagian utama. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada satu panel. Ini tuh disebutnya tools box, atau sekumpulan tools yang bakal kita pakai nanti. Misalkan ada selection tool, ada rectangle tool untuk bikin kotak. Misalkan ya kita mau bikin menu nih, mau bikin backgroundnya, kita bisa menggunakan rectangle tool. Atau kita mau bikin tombol yang bentuknya bulat ya atau lingkaran, kita bisa menggunakan oval tool di sini. Kita bisa membuat garis atau membuat teks ya, bisa menggunakan text tool. Semua ada di sini. Terus kita pindah ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini biasanya ini sekumpulan panel yang sering kita pakai nantinya. Panel apa aja? Kayak misalkan panel properti nih. Di properti itu ada ukuran dokumen ya, ukuran frame dari aplikasinya. Untuk mengatur nama variabel dari objek juga nanti ada di properti. Semuanya lengkap ada di properti. Kemudian ada library ini akan kita gunakan untuk menampung semua objek yang ada di layar. Kemudian ada color, nah ini untuk pemilihan warna ya. Misalkan kita nanti mau membuat button dengan warna hijau atau warna ungu atau warna oranye, kita bisa pilih warna di sini. Ada alignment ini fungsinya untuk merapikan objek, dan yang sering kita pakai nanti ada ini
action script. Jadi penulisan codingnya itu kita di bagian action. Kalau misalkan menu-menu ini nggak ada, kita bisa ke menu window dan kalian bisa cari ini di sini. Contohnya, misalkan untuk action script ini, bagian actionnya ini kita hapus nih, hilang. Nah, kok hilang ya? Kita kaget nih, kok nggak ada. Nah, kalau mau memunculkannya lagi, kita tinggal klik window, kemudian pilih action di sini, atau shortcutnya F9. Nah, muncul lagi nih, jadi kita bisa ngoding di sini. Kita bisa pindahin ya, diperkecil dulu, langsung kita pindahkan ke sini. Nah, biar nggak hilang ya. Nah, itu untuk panel sebelah kanan. Untuk di bagian bawah, nah di bagian bawah ini disebutnya panel timeline ya. Ini ada namanya timeline. Nah, timeline ini untuk apa? Biasanya kalau di Animate itu kan kita gunakan untuk membuat animasi. Jadi kalau membuat animasi atau video itu nggak akan jauh dari yang namanya waktu. Nah, waktu itu digambarkan dengan timeline seperti ini. Nah, di sini ada nomor 1, 5, 10, 15. Ini apa? Ini tuh nomor dari urutan framenya. Standarnya itu 1 second atau 1 detik itu ada 24 frame. Nah, di sini ada tanda nih 1S, di sini ada 2S. Artinya dalam 1 detik di sini ada 24 gambar. Kalau misalkan kita mau rubah dari 24 jadi 25 supaya gampang menghitungnya, bisa nih di sini ya. Jadi 24 dari 24 jadi 25. Seperti itu. Jadi nanti 1 detiknya ada 25 frame, 25 gambar. Nah, jadi kan satuan waktu itu ada tahun, bulan, minggu, hari, sampai paling terkecil itu ada detik, dan di bawah detik itu ada frame. Nah, kita nggak akan bahas itu. Nah, yang kita bahas penggunaan frame ini nantinya bakal kita pakai untuk dimanfaatkan sebagai halaman. Kalau di Android itu disebutnya sebagai activity. Misalkan di frame pertama akan kita gunakan sebagai activity 1 atau activity home, atau juga mungkin halaman 1 gitu. Nah, untuk halaman 2-nya kita bisa menggunakan frame-frame lainnya. Misalkan halaman 2-nya itu ada di frame 5, atau halaman 2-nya ada di frame 10, atau lebih simpel mungkin ada di frame 2 supaya kitanya nggak pusing gitu. Jadi bebas. Intinya satu frame ini bisa kita manfaatkan sebagai halaman nantinya. Nah, nanti dari halaman 1 ke halaman 2 kita bisa pindah, atau nanti kita berpindah ke beda scene di sini. Nanti kita membuat scene 1, scene 2, scene 3, scene 1 sebagai home, scene 2 sebagai galeri, scene 3 sebagai kontak. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Nah, itu untuk menu timeline. Untuk di bagian atas di sini ada beberapa menu. Nah, biasanya menu-menu di atas ini dipakai untuk fungsional aja ya, kayak misalkan untuk modify, untuk masalah teks, untuk masalah window, memunculkan panel-panel gitu ya gitu. Oke, dicukupkan aja materinya untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, juga di share ya ke teman-teman agar teman yang lain bisa menonton juga dan belajar. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.